Bab 4473. Klan Iblis Darah Tidak Mati. Residu gelap ini sepertinya bekas patung pusaka. Nita yang memandangi ketiga patung yang mirip arang itu dan mengerutkan kening. Erikin, kamu tidak menggunakan patung pusaka untuk meramal, bukan? Biar ku lihat. Susan Xiong juga terbang. Setelah melihat lebih dekat, dia benar-benar bisa membedakan penampilan dan napas dari patung pusaka. Benar, cara ini cukup istimewa. Patung pusaka harus dikeluarkan untuk mengkomunikasikan hasilnya. Erikin tidak membantah apapun. Pada saat ini, semua kultivator juga terbang mendekat, dan mereka semua terdiam ketika mendengar bahwa Erikin benar-benar menghabiskan patung pusaka yang berharga untuk ramalan. Lalu apakah kamu mendapatkan hasil ramalan? Tanya Susan Xiong. Setidaknya aku tahu kemana harus berjalan, kata Erikin. Biaya yang dikeluarkan benar-benar sangat tinggi, kata Susan Xiong dengan emosi. Erikin, kamu meramal demi kita semua. Kamu tidak boleh dibiarkan merugi. Karena ada 3 patung, maka Tuan Istana Yan, aku dan Kelvin Peng masing-masing akan menanggung 1. Masalah ini sudah diputuskan. Apakah kalian berdua merasa keberatan? Tidak keberatan. Nita Yan mengangguk, dan Kelvin Peng tanpa sadar setuju. Kalau begitu, kamu bisa beristirahat terlebih dahulu. Susan Xiong memberi isyarat kepada semua orang untuk bubar dan tidak mengganggu Erikin. Dalam perjalanan pulang, Kelvin Peng semakin merasa ada yang salah, kemudian matanya langsung melebar. Tidak, aku sudah mengeluarkan 1 patung, kenapa aku harus memikulnya sekarang? Sial, aku merasa sangat dirugikan. Setelah memikirkannya, Kelvin Peng hampir memuntahkan darah. Saat ini, malam sudah gelap, Erikin sudah memiliki rute, dan para kultivator tidak terburu-buru, mereka berencana untuk tinggal di pulau itu 1 malam lagi. Di bawah langit malam, Erikin duduk bersila dengan serius. Saat mengingat adegan kontak singkat dengannya setelah kedatangan ketiga tertua, pikiran Erikin terus bergerak. Erikin, situasinya berbahaya sekarang, bahkan jika kamu memiliki peta dan dapat mencapai tujuan akhir, aku menyarankanmu untuk berhenti pada tempat tujuan kedua dan berhenti bergerak maju. Saat Situa Serakah menyerahkan slip giok kepada dirinya sendiri, dia dengan sungguh-sungguh menginstruksikan dirinya sendiri. Tujuan kedua memiliki banyak harta karun, serta peta wilayah rahasia. Aku berhutang 3 patung padamu, aku akan memberimu berita ini. Ingat, situasi di tempat warisan sudah kacau, jangan memikirkan warisan, dan jangan berpikir untuk memperebutkan kekuatan suci lagi. Jika situasinya terus memburuk dan kamu merasakan beberapa tanda bahwa semua orang pergi, temukan altar, lalu bunuh benda-benda di altar, keluar dari tempat ini hidup-hidup. Yang terpenting adalah menyelamatkan hidupmu. Para senior, dapatkah kalian memberitahuku situasi spesifik dari iblis langit ini? Erikin melihat bahwa Situa Serakah hendak pergi setelah berbicara, dan buru-buru bertanya. Setahuku, dia berasal dari klan iblis darah yang tidak mati, yang merupakan keluarga kerajaan iblis langit. Nah, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi bahkan jika iblis ini disegel, kalian juga tidak dapat menghadapinya. Jauhi dia dan anak yang disihir, jangan pernah mendekatinya. Tukang mabuk menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah dengan cepat menyelesaikan beberapa kalimat ini, para tetua menghilang tanpa jejak. Apakah situasinya memburuk sampai titik ini? Erikin menggelengkan kepalanya. Berhenti memikirkan pusaka Dewa Bintang, yang artinya pelatihan itu sewaktu-waktu bisa terputus. Situa Serakah bahkan menyarankan agar dia pergi dengan cara disingkirkan,
terlihat bahwa meskipun ketiga tetua keluar bersama dan bekerja sama dengan harta Dewa Bintang, mereka tidak yakin bisa menekan iblis ini lagi. Keluarga kerajaan iblis langit, sepertinya iblis langit bermata tiga adalah milik salah satu keluarga kerajaan. Memikirkan hal ini, hati Erikin merasa lebih berat. Dia secara pribadi pernah mengalami kekuatan iblis langit bermata tiga. Di seberang kekosongan tak berujung, energi iblis ditanamkan, tidak peduli bagaimana dia mengkonsumsinya, iblis langit bermata tiga tidak pernah berkedip. Menurut ucapan iblis langit bermata tiga, selama dia adalah anggota keluarga iblis langit, dia tidak perlu mengolah kultivasi dasarnya sendiri, dan energi iblis akan tumbuh secara alami. Tetapi pada saat yang sama, iblis langit akan melindungi orang-orang yang berada dalam tahap pertumbuhan ini dan tidak akan membiarkan mereka pergi sebelum menyelesaikan pertumbuhannya. Itu juga berarti bahwa karena lawan dapat berkeliaran di kehampaan, bahkan merobek tepi alam Dewa Bintang, kekuatannya tidak akan lebih lemah dari iblis langit bermata tiga, itu bisa jadi lebih kuat lagi. Selain itu, apa yang dimaksud si tua serakah dengan pertanda? Singkatnya, ambil satu langkah pada satu waktu, dan pergilah ke tanah peluang kedua terlebih dahulu. Si tua serakah mengatakan bahwa ada wilayah rahasia yang ditunjukkan dalam gulungan peta, dia dapat mencarinya. Adapun Tobikiyu dan iblis darah. Bahkan jika dia tidak dapat menghadapi iblis darah tidak mati, jika ada kesempatan untuk membantu tetua menahan Tobikiyu, mungkin itu bisa mengubah hasilnya. Tapi premisnya adalah untuk mengembalikan kerohanian, kemudian meningkatkan kultivasi. Keesokan paginya, semua orang sudah siap untuk pergi. Semuanya, apa hasil diskusi kalian? Erikin memandangi para kultivator dari kota F dan Longzhou. Meskipun dia telah berjanji pada Yudhira Ying, bahwa dia akan menjaga junior mereka dari Longzhou dan kota F. Tapi sekarang tanah warisan begitu berbahaya, jalannya mungkin penuh bahaya. Erikin secara implisit menunjukkan krisis yang akan datang, dan pada saat yang sama meminta pendapat mereka. Jika orang-orang ini ingin tinggal di sini, Erikin juga akan mencarikan tempat yang cocok untuk mereka. Tuan Qin, karena Tuan Muda Ying mempercayakan kami kepadamu, kami para kultivator Longzhou akan mengikuti jejakmu seperti Tuan Muda Ying, tidak peduli berbahaya atau tidak. Seorang pejuang kebanggaan Longzhou melangkah keluar dari kerumunan dan berkata dengan serius. Kami juga memiliki pemikiran yang sama, seorang kultivator kota F juga berkata. Hengki Li sudah mati, hidup dan mati Yudhira Ying tidak diketahui sekarang, mereka juga tidak mau tinggal di sini dan menunggu hal itu terjadi. Kalau begitu ayo pergi. Erikin mengangguk. Kemudian perahu roh besar melonjak, dan semua kultivator masuk ke dalamnya. Erikin, sepertinya ini arah kita datang. Kelvin Peng mengerutkan kening setelah terbang beberapa saat, melihat lingkungan sekitarnya. Meskipun para kultivator tidak tahu kemana jalan Pulau Emas selanjutnya, tapi mereka seharusnya tidak melalui jalan kembali. Tak hanya Kelvin Peng, banyak orang yang merasa ragu. Perahu roh terlalu lambat, jika kita mengandalkan perahu roh untuk bergegas, kita hanya akan semakin menjauh dari Tobikiyu, Yudhira Ying dan lainnya. Erikin samar-samar merasakan urgensi, jika dia ingin menghentikan sesuatu, dia harus berpacu dengan waktu. Dan kecepatan perahu roh benar-benar tidak cukup. Namun, dilihat dari kecepatan terbang platform bintang dan kapal abadi khusus Yudhira Ying, kecuali kita memiliki harta terbang seperti itu, bagaimana kita bisa mengejar mereka? Susan Xiong juga kebingungan. Tidak, ada hal lain yang bisa mencapai kecepatan yang sama. Erikin menggelengkan kepalanya. Susan Xiong dan Kelvin Peng saling memandang, jelas tertegun. Ketika Tobikiyu dan Yudhira Ying pergi,
mereka juga melihatnya. Itu adalah kecepatan 3 penurunan fase penilaian, apa sesuatu yang dikatakan Eric Kin. Di laut yang jernih dan hijau zamrud, angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Berbeda dengan suasana laut warisan yang semakin menindas, tempat ini sangat tenang. Matahari bersinar dari langit, menghilangkan dinginnya malam dan membawa kehangatan ke dunia. Di sebuah pulau kecil, banyak burung laut terbang berkicau, menetap di tanah kosong, menyipitkan mata, melebarkan sayap, dan menikmati sinar matahari. Ada juga beberapa burung laut yang menggunakan paruhnya yang panjang untuk mematuk pulau gundul, menggigit makanan yang tersembunyi di tanah yang keras. Bersambung.